Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 4 tahun sudah aku menjalani hidup berumah tangga bersama Sinta istriku. Meski belum juga diberi momongan, namun kami tetap romantis, adem ayem dan penuh kasih sayang. Bersyukurnya jarang sekali ada pertengkaran antara kami karena komunikasi yang terjalin begitu baik, serta kami saling mau mengalah membuat hidup ini jauh lebih menyenangkan. Sebelumnya kenalkan dulu, namaku Prasetyo atau bisa dipanggil Pras, berusia 28 tahun, bekerja di salah satu perusahaan ekspor-impor sebagai staf keuangan. Tentu pekerjaan yang punya resiko tinggi, mengingat disinilah segala urusan uang perusahaan dikelola. Barang tentu para karyawannya harus ekstra hati-hati. Sama sepertiku saat memilih istri, banyak pertimbangan yang aku lakukan. Bukan hanya dari segi cantiknya, namun juga harus setia dan mau kerja keras bersama untuk keluarga. Awal mula kenal dengan Sinta saat aku menghadiri acara pernikahan salah satu saudara dan tak sengaja bersenggolan waktu ingin mengambil makanan. "Maaf mbak, gak sengaja," kataku sambil memandang wajah ayunya yang tersenyum manis saat melihatku juga. Sempurna, batinku dalam hati. "Gak apa-apa kok mas," jawab Sinta kemudian melanjutkan mengambil makanan, sedang aku mengikuti dari belakang sambil mengambil beberapa makanan di piring. Waktu melihat Sinta duduk sendiri, aku beranikan untuk duduk di sebelahnya. Sekalian berkenalan, siapa tahu jodoh, yang ternyata dia sambut perkenalan dariku hingga kami bertukar nomor. 6 bulan semenjak pertemuan itu, aku beranikan diri untuk melamar Sinta yang saat itu sudah kenal satu sama lain. Keluarga kami juga setuju hingga dilangsungkan pesta yang meriah. Aku sangat senang sekarang sudah ada teman hidup, apalagi teman hidupnya sangat cantik dan juga baik. Tutur katanya begitu lembut, membuat hati adem ayem. Namun entah mengapa aku merasa ibu mertuaku, Ibu Narti, agak kurang setuju denganku. Bahkan sikapnya sering tak bersahabat, meski aku ini mantunya sendiri. Meski begitu, aku selalu bersikap baik padanya, walaupun sikapnya tetap saja tak enak. Setiap diajak ngobrol, jawabnya selalu singkat dan kadang judes. Namun aku selalu berusaha sabar. Berharap suatu hari nanti Bu Narti bisa menerimaku dengan baik, serta merubah sikap dan pandangannya terhadapku, yang kini sudah menjadi bagian dari keluarganya. Ibu mertuaku ini seorang janda sudah lama karena dia bercerai dari suaminya. Bapak mertuaku ketahuan main gila dengan yang lain, sampai akhirnya Bu Narti merasa dikhianati. Hingga akhirnya Bu Narti memilih berpisah dan tak menikah lagi sampai sekarang. Mungkin masih kecewa dan sakit hati pada mantan suaminya dulu. Karena Sinta sendiri tak pernah cerita mengenai kehidupan ibu mertuaku, jadi aku memilih untuk tetap diam, tak ingin mencampuri urusan yang semestinya tak melibatkan aku di dalamnya. Usai resepsi berakhir, aku memboyong Sinta untuk tinggal bersama yang kini kami sudah punya rumah dan mobil sendiri, meski semuanya masih kredit. Segala sesuatu kami kerjakan sendiri, tak perlu pembantu.
Malahan ini membuat keharmonisan kami semakin terjaga, meski sama-sama capek sehabis kerja. Jika Sinta masak, maka aku yang mencuci piring dan perabot kantornya. Kalau dia cuci baju, berarti aku nyapu dan ngepel. Begitu keseharian kami membuat semakin kompak dalam berkeluarga. Seminggu ke depan suasana di rumah ini akan berbeda dengan datangnya mertuaku, Bu Narti dari kampung yang kangen dengan Sinta. Apalagi lebaran kemarin kami tak mudik, jadi wajar. Hari ini pekerjaanku di kantor lumayan banyak, hingga membuat aku harus lembur, jadi tak sempat menjemput ibu mertua di stasiun. Tapi untungnya Sinta bisa, jadi aku tak perlu khawatir. Sampai di rumah tampak Bu Narti juga. Sinta sedang asik nonton TV. Saat aku datang, Sinta tersenyum padaku. Beda dengan ibu mertua yang tampak asik dengan acara TV. Sabar, batinku sambil berjalan ke arah mereka, lalu mengajak Bu Narti bersalaman. Kulitnya masih sama, agak sawo matang serta sedikit berkerut. "Bagaimana kabarnya, Bu?" tanyaku sopan sambil mencium tangannya. "Baik," jawab Bu Narti singkat dan padat, namun aku hanya tersenyum mendengarnya. "Sampai jam berapa tadi, Bu, di sini?" tanyaku lagi, ingin mencairkan suasana yang nampak kaku. "Jam 6, kenapa kamu kan sibuk gak ada waktu buat jemput ibu di stasiun?" Meski terdengar panas di telinga, namun aku mencoba tetap sabar, serta menguatkan hati. Bagaimanapun juga dia mertuaku, sama seperti orang tuaku sendiri. "Iya, Bu, maaf, tadi Pras banyak kerjaan, jadi gak bisa jemput ibu," kataku tetap sopan. "Iya, gak apa-apa. Pras ke kamar dulu, Bu." Jawab Bu Narti. Sinta yang mendengar hanya diam mengikutiku ke kamar. "Sabar ya, Mas. Gak apa-apa, kan udah biasa kayak begitu. Kayak kamu gak tahu aja," jawabku sambil tersenyum. Padahal sudah bertahun-tahun aku jadi menantu, tapi entah kenapa sikap Bu Narti masih sama cueknya padaku. Kalau begini, aku hanya bisa sabar sambil berdoa buat yang terbaik. Meski dapat perlakuan seperti itu, aku tak sakit hati dan akan terus berupaya yang terbaik membuktikan pada ibu mertua. Semoga suatu saat pandangannya padaku bisa berubah. Selesai mandi dan makan, aku ikut bergabung ke ruang tengah untuk menonton TV bersama. Kami nampak irit untuk mengobrol, bahkan Bu Narti lebih asik dengan acara TV tanpa tanya kabarku. Karena sudah semakin malam, jadi kami putuskan untuk tidur. Sebenarnya aku ingin minta bagian ke Sinta, namun karena ada ibu mertua, terpaksa harus aku stop dulu. Kalau dihitung sudah seminggu ini tak ada bagian untukku, karena kami sibuk kerja dan sering lembur, jadi sudah capek sendiri. Pilih langsung tidur saja. Saat Bu Narti datang berkunjung, waktu terasa begitu lama. Padahal aku hanya bertemu saat di rumah itu. Itu pun hanya sebentar karena lebih sering lembur di kantor. Hari ini weekend serta awal bulan kegiatan rutin, biasanya belanja bulanan sehabis gajian. Namun kali ini aku disuruh untuk belanja bersama ibu mertua, sekalian ngajaknya jalan-jalan. Meski awalnya agak malas karena pasti sikapnya sama saja, namun setelah aku pikir-pikir, ini bisa jadi momen untuk mengakrabkan hubungan kami yang renggang ini. Apalagi hari ini Sinta sedang lembur, jadi aku bisa memperbaiki hubungan ini.
Aku tak ingin selamanya terus seperti ini, dianggap orang lain, padahal keluarga sendiri. Pulang dari mengantar Sinta, mobil tak kumatikan sengaja, biar bisa langsung mengajak Bu Narti jalan-jalan, baru nanti belanja bulanan. Belum sempat pintu ku ketuk, ibu mertua sudah membuka dari dalam, membuat aku agak kaget, namun bisa kutahan. Tampak cantik Bu Narti kali ini dengan pakaian yang ia kenakan. Sebenarnya ibu mertuaku ini cantik, sayang sikapnya cuek dan sering judes pada aku. Jadi kecantikannya tak terlalu terlihat olehku. Andai Ibu Narti masih mau menikah lagi, kukira banyak lelaki yang bersedia. Jika mereka sabar dengan sikapnya sepertiku yang sabar meski sudah bertahun-tahun. Langsung saja berangkat, keburu siang nanti, katanya sambil berjalan melewatiku. Belum sempat aku jawab, ibu mertua sudah masuk mobil dan aku mengunci pintu rumah. Kukira tadi Bu Narti akan duduk di belakang, membiarkan aku sendiri di depan sebagai sopir yang mengantarnya kemanapun ia minta. Tapi ternyata dia masih punya perasaan dan duduk di depan. Kita mau kemana dulu Bu? Tanya aku saat sudah masuk jalan raya. Terserah kamu saja yang bawa mobil, kata Bu Narti yang melihat keluar tanpa melihat ke arahku. Karena bingung harus kemana, aku memilih untuk berkeliling kota saja, sekalian menikmati jalanan yang agak lenggang karena sedang weekend. Mending kita langsung belanja terus pulang, ibu pusing kamu ajak muter-muter. Omongan Bu Narti membuatku ingin terbawa. Ternyata dia tahu sejak tadi aku hanya membawanya berkeliling. Iya Bu, jawabku sambil menahan tawa. Tak lama kami sampai di tempat biasa aku dan Sinta belanja bulanan. Karena tak tahu apa yang perlu dibeli, jadi ibu mertua hanya mengikutiku dari belakang. Ibu mau beli sesuatu? Tanyaku ketika semua barang yang dibutuhkan sudah dapat semua. Enggak, kita langsung pulang saja, ibu capek. Jawabnya kembali ke sikap aslinya yang cuek. Aku hanya bisa menarik nafas sambil tetap sabar. Selesai membayar, kami langsung pulang. Karena saat aku tawari untuk makan, Bu Narti menolak dan ingin makan di rumah saja. Hari ini cuaca lumayan panas, membuatku agak berkeringat. Untungnya sudah sampai di rumah, jadi bisa langsung santai menikmati weekend, meski suasana di rumah kurang mengenakan. Pras duduk, ibu mau ngomong, kata ibu mertua yang membuat aku kaget, serta tak percaya saat beliau ingin mengajakku mengobrol. Iya Bu, jawabku lalu duduk di sebelahnya. Kamu gak sakit hati sama sikap ibu? Tanyanya mertua secara langsung. Aku hanya tersenyum mendengarnya sambil menggeleng kepala sebagai jawaban dari pertanyaannya. Kenapa sejak lama sikap ibu seperti ini sama kamu, tapi kamu malah tetap baik sama ibu? Kenapa? Tanya ibu mertua lagi. Karena saya menghormati ibu sebagai mertua saya, jawabku tegas. Mendengar jawaban dariku, Bu Narti mulai menangis, yang sepertinya dia menyesal dengan sikapnya selama ini pada aku, yang selalu cuek dan acuh. Sudah Bu, gak usah menangis, gak ada yang perlu disesali, kata aku. Ibu minta maaf Pras karena masih trauma dengan kejadian yang ibu alami, sampai sikap ibu ke kamu jadi begitu. Iya gak apa-apa Bu, Pras sudah memaafkan kok, kata aku. Pelan kepala Bu Narti tersandar di pundakku sambil tetap menangis, meski sudah tak sekencang tadi.
Momen ini berjalan lumayan lama. Aku juga tak berani untuk menyuruh ibu mertua lepas dari pundakku. Sampai akhirnya dia sendiri yang mengangkat kepalanya. Sekarang boleh ibu minta tolong sesuatu sama kamu, Pras? Tanya ibu mertua. Tentu Bu, pasti Pras bantu kalau bisa. Silahkan katakan apa yang bisa Pras bantu. Jawabku sangat bersemangat. Ini pertama kalinya ibu mertua minta tolong padaku dengan nada suara yang lembut dan enak didengar serta menyejukkan hati. Jadi aku sangat bersemangat untuk menolongnya. Bu Narti lalu membisikkan sesuatu padaku yang sukses membuat aku kaget tak percaya jika dia ingin aku memberi sedikit yang lama telah hilang dari hidupnya untuk mengingat dia kembali. Yang benar saja Bu, kataku masih tak percaya. Kenapa kamu gak mau? Katanya sudah maafkan ibu. Katanya, aku bingung harus bagaimana. Padahal sikap ibu mertua sudah berubah jadi baik. Belum selesai berpikir, Bu Narti sudah memulai keinginannya itu. Jadi aku hanya bisa mengikuti. Yang bila aku cermati, bisa sekalian belajar dengan beliau yang pasti punya pengalaman lebih. Semenjak sikap Bu Narti berubah, aku jadi lebih semangat karena selalu diajari saat keadaan memungkinkan dan lagi sepi. Yang ternyata pengalaman yang dia punya luar biasa hingga aku terpukau. Padahal usianya sudah 45 tahun, tapi banyak ilmunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.